Orang yang pintar itu adalah ketika menggunakan seluruh waktunya, potensi yang dia miliki untuk akhirat. Ketika orang kemudian hanya bertumpu pikirannya hanya untuk dunia saja, maka itu adalah orang yang bodoh. Karena orang yang cerdas itu berpikir adalah untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kepentingan kamu, hal-hal dunia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan hak-hak orang lain yang ada pada kamu, kewajiban kamu yang itu ada kaitannya pada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik seperti baiknya Allah kepada kita. Allah sudah banyak memberikan nikmat pada kita, Allah sudah banyak memberikan kasih sayang, Allah sudah banyak menutup aib-aib kita. Maka kita disuruh juga berbuat baik pada orang lain sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada kita. Tapi ada yang kemudian kita tidak mampu seperti Allah dan tidak disebutkan objeknya kepada siapapun. Bahkan kepada orang kafir zimmi pun itu berbuat baik, apalagi sesama muslim. Wala tabghil fasada fil ardi. Jangan buat kerusakan, jangan menjadi provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Muharram. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum awal yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra. Jadi sesungguhnya dalam perhitungan Allah itu dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sering saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram itu. Kita sudah tahu bersama 4 bulan haram itu adalah bulan Muharram, Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah, yang dalam hadis disebutkan 3 kali berurutan bulannya dan 1 yang terpisah, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, lalu Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Lalu kemudian yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Kalau diurut dari hitungan bulan 1 sampai 12 itu berarti 4 bulan haram itu adalah bulan 1, bulan 7 dan bulan 11 dan ke-12. Jadi bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam Fathul Bari, sedikit mereview kembali hikmahnya pemilihan 4 bulan haram itu. Yang pertama kata beliau, dipilih bulan 1 dan 12, bulan Muharram dan bulan Zulhijjah. Hikmahnya adalah kita ini dianjurkan kalau masuk pada sesuatu, keluar juga harus baik. Masuk baik, keluar juga harus baik. Memulai sesuatu harus baik, maka mengakhiri sesuatu juga harus
dalam kondisi baik. Jadi kalau orang bekerja itu, pekerja PNS, pegawai, masuk bekerja dengan baik, nanti juga pulangnya juga harus baik. Jadi anjuran yang pertama itu masuk baik, keluar juga baik. Memulai sesuatu dengan baik, akhiri juga dengan baik. Itu bulan 1 dan 12. Lalu yang kedua, di bulan Rajab atau bulan 7, betapa Islam kemudian menganjurkan juga, tidak hanya bagus di awal, bagus di akhir, bagus di memulai dan mengakhiri, tapi juga prosesnya juga harus bagus. Jadi prosesnya juga harus bagus. Itu ideal sekali. Awalnya bagus, prosesnya bagus, akhirnya bagus. Nah, lalu kemudian yang ketiga, apa hikmah yang kemudian dipilih, kenapa lalu kemudian bulan Dzulqa'dah atau bulan 11-nya? Kenapa bulan 11 ya? Artinya bahwa agama kita itu mengajarkan kepada kita, menekankan dalam ajaran agama kita ini adalah dilihat endingnya, dilihat akhirnya. Nah, makanya kita kan selalu berdoa, diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kita minta akhir yang baik. Kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min hisid dunya wa adabil akhirah. Meminta segala sesuatu urusan kita itu berakhir dengan kebaikan. Nah, jadi Islam itu memandang ending dari sesuatu. Oleh karena itu, kalau dikorelasikan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada orang yang perbuatannya itu sudah bagus dalam tampakannya, dan surga itu seolah-olah tinggal satu jengkal saja, tapi di catatan Allah orang ini ternyata di akhir hidupnya melakukan hal yang tidak baik, lalu benar dia melakukan itu dan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang kemudian juga sudah perbuatannya secara tampakan dia tidak bagus, tapi di catatan Allah di akhir hidupnya dia justru menjadi orang yang baik, bagus, taubat, lalu kemudian dia benar melakukan itu, lalu kemudian dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa kemudian Islam menekankan di akhir, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal-amal perbuatan seseorang itu tergantung di akhirnya. Inilah kenapa kemudian hikmahnya 4 bulan itu, 4 bulan haram itu, bulan 1, bulan Muharram ini ya, lalu kemudian bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Masuk keluar baik, memulai sesuatu dengan baik, akhir yang baik, kemudian bagus lagi kalau prosesnya juga baik, lalu kemudian penekanannya adalah di akhir kita. Maka saya kalau menyampaikan di majelis-majelis taklim ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, saya sampaikan mudah-mudahan ini adalah akhir yang baik. Di tengah banyak orang-orang senior yang belum dapat hidayah, ada ibu-ibu yang tidak sempat dapat hidayah, tapi bapak dan ibu ikut dalam satu majelis ini. Mereka banyak sih mengatakan, saya nyesel Ustaz, saya nyesel, kenapa baru sekarang? Saya bilang tidak ada apa-apa. Islam melihat akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal itu tergantung akhir atau endingnya. Maka itulah kenapa juga rahasianya kita tidak boleh saling mencela, merendahkan seseorang. Karena bisa jadi orang yang kita cela, orang yang kita rendahkan, pada titik tertentu dia bertaubat lalu menjadi orang baik di akhirnya. Sedangkan kita semuanya juga belum tahu siapa diri kita ini dan posisi akhir kita ini. Saya selalu menyampaikan apa yang dipesankan oleh kiai saya waktu di pondok itu, terakhir menyampaikan, Hudzaifah, ketahuilah bahwa Tuhan itu maha gaib, tetapi bukan teka-teki. Tetapi manusia yang real, yang nyata ini semuanya masih teka-teki, gak ada yang tahu. Maka oleh karena itu akhir itu sangat ditekankan. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana di dalam Al-Quran itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Kita berdoa agar kita masuk pada sesuatu itu dalam kondisi baik, keluar juga dalam kondisi baik. Jadi bahasa kita itu sempurnanya memang dari awal proses dan akhir itu baik, walaupun memang penekanannya adalah di akhir. Sampai kemudian kita berbicara juga tentang berbaktinya anak kepada orang tua. Kenapa kemudian dilihat dari waktu orang tua sudah sepuh, ya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nah, jadi di situ imma yablughanna indakal kibara. Jadi kalau sudah orang tuanya salah satunya atau kedua-duanya sudah sepuh, nah, itulah bakti seorang anak akan dilihat. Walaupun bakti anak itu mulai dari sejak jadi anak sampai dewasa, tetapi yang paling dilihat di dalam agama itu adalah bakti seorang anak kepada orang tua itu kalau orang tuanya sudah sepuh. Itu kelihatan dia berbakti atau tidak. Kenapa? Katanya Imam Al-Qurtubi itu karena orang tua kalau sudah sepuh itu butuh kita, ya, butuh kita. Jadi kalau orang tua kita masih sogakna gitu kan, bagus. Ya ada anak bakti atau tidak masih biasa itu, berbakti biasa. Tapi kalau sudah sepuh, tapi dia berbakti karena memang butuh orang tua itu. Dan yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, karena pada masa orang tua itu atau sudah sepuh itu, orang tua itu sudah sangat membosankan, membuat kita akan menjadi teruji. Ngomongnya begini, ceritanya begini. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang kemudian lesong kok, selalu tua harus seperti ini. Ada yang seperti itu. Padahal bakti orang tua kepada anak kepada orang tua itu dilihat justru di akhir itu. Nah inilah juga kenapa kemudian dalam Islam itu memperhatikan yang akhir itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memulai bulan haram ini, yaitu bulan Muharram, selalu ditandai dengan sebuah kalimat, ini adalah momentum, ya. Momentum itu adalah waktu di mana kita harus berubah jauh lebih baik. Selalu dikatakan begitu. Kita berharap kepada Allah jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah sebuah ekspektasi, harapan-harapan kita yang kalau dilihat dari waktu penentuan tanggal 1 Muharram juga sekarang masih sempat berbeda, ya. Ada yang sudah tanggal 1 Muharram itu pada waktu Ahad kemarin tanggal 1, ada yang memulai hari ini. Itu perbedaan, ya. Perbedaan dalam menentukan tanggal 1 bulan Hijriah itu. Ada juga yang sekarang justru melompat, jadi jauh berpikir kalau sebuah peradaban itu, dalam tanda sebuah peradaban itu waktu itu sudah ketahuan minimal 10 tahun ke depan. Jadi sudah jelas, ya. Maka ada misalnya di organisasi Muhammadiyah itu pakai KHGT itu, kalender Hijriah global tunggal itu. Jadi itu sudah pakai dunia. Jadi itu berasumsi bahwa ini adalah sebuah peradaban. Dari kemajuan teknologi sudah ketahuan minimal 10 tahun, sehingga waktu itu sudah tidak lagi membahas itu lagi, tetapi sudah disesuaikan dengan perhitungan dan sesuai dengan apa yang ada di alam. Sehingga ketika di dunia sana kemudian sudah terlihat, maka semuanya sudah terlihat. Dulu Islam masih di Jazirah Arab, ya. Tapi kalau sudah mendunia seperti ini, maka lalu kemudian berpikir seperti itu. Itu bagian-bagian dari sebuah ijtihad, sebuah pemikiran untuk sebuah kemajuan. Dan perbedaan tidak ada persoalan, ya, kalau masih. Karena di Turki dulu waktu diadakan pertemuan dengan perwakilan-perwakilan Islam itu untuk menentukan apakah kita akan pakai satu penanggalan itu dunia atau kemudian digantungkan kepada terlihatnya hilal di beberapa lokasi tempat yang berbeda, maka ternyata dari 100
20 berapa negara Islam yang berkumpul itu, yang setuju cuma sekitar 88. Lalu yang tidak setuju ada 22 negara, dan selain itu abstain. Itu artinya di dunia Islam juga untuk menentukan itu memang banyak yang ingin satu saja satu waktu. Jadi dunia kalau ini sudah satu Ramadan, semuanya satu dunia satu Ramadan. Satu Syawal semuanya begitu. Itu yang setuju ada sekitar 88 negara. Yang tidak setuju ternyata dengan berpikir dengan ijtihadnya, dengan hadis bahwa harus melihat, jadi dimungkinkan terjadi perbedaan, maka itu ada sekitar 22 negara. Sisanya abstain. Inilah fakta dalam kondisi umat Islam. Walaupun memang ada yang kemudian secara sosial, secara politik, maka dengan ketentuan yang satu ini akan jauh lebih baik misalnya. Kenapa jauh lebih baik? Karena tidak akan mungkin ketika sekarang sudah persiapan ternyata gagal gitu. Karena ternyata besok itu kan tidak enak juga kalau sudah beli kadung apa gitu kan. Nah, dengan peradaban seperti ini kemudian ada keinginan untuk punya sebuah ijtihad untuk menentukan waktu itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu juga di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu Lataiful Ma'arif, beliau bercerita tentang bulan-bulan ini. Jadi mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah itu. Nah, di bulan Muharram itu yang saya lihat di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali ini, beliau lebih banyak mengingatkan agar bulan Muharram ini sebagai syahrullah, bulannya Allah gitu kan. Artinya yang Allah sendiri yang memilih bulan ini adalah bulannya Allah. Artinya kalau apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah itu berarti ada sesuatu yang suci, penting. Jadi jangan pernah kemudian main-main. Makanya seperti Baitullah gitu kan. Itu rumahnya Allah gitu. Ada juga kemudian predikat tertinggi kita adalah Abdullah, hamba Allah. Kita ini predikat tertingginya adalah hamba Allah. Nah, Muharram ini dipilih menjadi syahrullah, bulannya Allah. Berarti ada sesuatu yang sangat suci di situ, sesuatu yang harus kemudian diagungkan, jangan sampai kemudian disia-siakan. Maka di kitabnya beliau itu yang pertama kali ditekankan adalah tentang taubat nasuha. Di bulan ini harus taubatan nasuha, harus betul-betul bertobat kepada Allah. Allah kemudian akan memberikan ampunan, tidak peduli hamba itu banyak dosa berapapun, kalau dia mau sungguh-sungguh. Ini adalah bulannya Allah. Lalu kemudian di situ ada penekanan lagi tentang sholat malam. Jadi sholat malam itu menjadi hal penting yang harus dilakukan, menjadi momentum untuk kemudian melaksanakan sholat malam. Karena itu adalah ibadah yang sangat rahasia, yang dimana kemudian tingkat keikhlasannya sangat terasa dan terlihat ketika kemudian salat malam itu tidak ada yang tahu ya, itu jauh lebih baik daripada kemudian salat-salat yang kemudian ditampakkan itu. Jadi lebih aman dari riya. Tetapi sekarang karena kadang-kadang amalan yang mestinya sudah rahasia itu justru tidak dirahasiakan, kan jadi tidak enak itu. Jam 3 di WhatsApp grup, ayo bangun, aku sudah sholat tahajud nih. Nah, itu kan jadi tidak enak. Jadi harusnya itu menjadi awalan utama, jadi tidak enak itu ya. Jadi kalau mau hanya untuk mengingatkan saja, pribadi saja atau sifatnya yang tetap tidak kemudian ditambah-tambahkan. Jadi penekanannya di bulan Muharram ini taubat nasuha, lalu kemudian salat malam, kemudian yang ketiga puasa. Jadi puasa di bulan Muharram ini adalah termasuk puasa yang paling utama. Jadi jangan sampai kemudian kita meninggalkan puasa itu, diusahakan, karena ini nilainya luar biasa. Puncaknya nanti itu adalah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu adalah puasa di 10 Muharram, yang mana kemudian Rasulullah SAW berkeinginan untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram itu tidak hanya Asyuranya 10 Muharram nanti, tapi juga adalah di tanggal 9. Beliau berniat begitu, walaupun niat beliau kemudian tidak kesampaian, tapi sudah disampaikan akan berpuasa tahun depan
yaitu tanggal 9, sebelum atau sesudahnya. Maka lalu kemudian ulama membagi 3 macam puasa itu. Jadi yang tidak suka puasa minimal itu puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura itu. Yang senang puasa bagus ditambahi di puasa hari sebelumnya, Tasu'a 9 dan 10. Bagus lagi kalau kemudian dia bisa 9, 10 dan 11, sebelum dan sesudah puasa Asyura. Ini nilai pahalanya luar biasa. Ini di bulannya Allah. Seutama-utama puasa itu setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Dan bulan Muharram yang pertama ini, 10 hari pertama ini termasuk yang Fadailul Ashar. Jadi termasuk keutamaan 10 hari, 3 waktu yang menurut para ulama itu 10 hari 3 waktu yang utama itu adalah pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, dan 10 hari bulan Muharram. Dan kita sekarang berada di posisi itu. Jadi momentum untuk melaksanakan taubatan nasuha, lalu kemudian sholat malam, lalu kemudian puasa. Dan di kitabnya Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab itu beliau juga menambahi tentang materi menyambut kedatangan jamaah haji. Jadi kira-kira bulan Muharram itu di saat semua jamaah haji sudah kembali pulang, maka kemudian dibahas di bulan Muharram itu. Ada tradisi yang kemudian biasanya kita lakukan adalah kita datang berziarah kepada saudara-saudara kita yang sudah datang melaksanakan ibadah haji itu. Dan biasanya tradisinya adalah minta doa. Ya silakan saja, ada hadis dalam riwayat At-Tabrani itu yang kemudian menyebutkan 5 doa yang mustajabah. Itu satu diantaranya adalah orang yang habis melaksanakan ibadah haji sampai dia kemudian pulang. Dan di kitab yang lain itu juga disebutkan ada sampai 40 hari. Maka bolehlah kemudian kita berziarah, silaturahim juga di situ, dan kemudian minta didoakan kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tentu dengan beliau menyebutkan tanda-tanda haji mabrur. Nah, inilah bulan Muharram yang merupakan agenda kita. Yang ini ternyata begitu sangat terkait dengan kaidah Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Muqbil itu, berkaitan tentang kita disuruh mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan sampai lupa dunia kita. Jadi kaidah Al-Quran berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Muqbil itu adalah kita ini semua hidup ini harus mencari kebahagiaan akhirat. Untuk kebahagiaan akhirat tentu jangan lupa juga dunianya, seperti itu. Nah, apa dasar yang dipakai oleh Syekh Al-Muqbil itu sehingga dijadikan kaidah ini? Beliau mengambil Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang sudah sering kita dengar. Ayatnya berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini dijadikan dasar atau dalil, menjadi kaidah penting buat kita semuanya. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan itu tidak untuk kebahagiaan kita di akhirat. Jadi ketika Rasulullah SAW itu datang kepada seseorang yang sedang sakit, ya, dia mengerang karena dia sakit, dia mengeluh, aduh mengerang gitu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, sudahkah Anda berdoa kepada Allah? Lalu orang itu menjawab, sudah ya Rasulullah. Kamu berdoa apa sama Allah? Berdoa, ya Allah, kalau nanti saya akan disiksa di akhirat, maka segerakan siksa aja di dunia dulu, gitu kan katanya. Lalu kemudian Rasulullah menegur, kamu tidak akan kuat. Kenapa kamu berdoa begitu? Harusnya kamu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin sebenarnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini ya, berisi 4 wasiat penting sebenarnya yang kemudian beliau jadikan sebagai sebuah kaidah ya. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi carilah ya kebahagiaan akhirat itu dengan apa-apa yang sudah Allah anugerahkan itu. Jadi kita seluruhnya sebenarnya adalah tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa yang kita inginkan adalah semua potensi yang ada yang kita miliki ini semuanya tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tetapi yang kemudian disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga hal-hal dunia yang itu merupakan sarana kamu, hal yang kamu butuhkan jangan kamu kemudian tinggalkan. Maka istilah keseimbangan dunia dan akhirat itu tidak ada di situ. Jadi jangan salah kemudian berasumsi bahwa hidupnya harus seimbang, dunia dan akhiratnya harus seimbang. Ya, bukan seimbang itu artinya 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Tidak ada yang begitu. Jadi justru kaidah di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa semua potensi kita ini harus kemudian ditujukan untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa? Di dalam banyak ayat Al-Quran sudah disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa akhirat itu adalah jauh lebih utama, akhirat itu lebih kekal. Jadi semata-mata semua potensi yang kita miliki ini semuanya adalah untuk akhirat kita ya. Tapi di situ kemudian disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita punya kemudian hal-hal yang bisa kita cari dalam keduniaan itu. Jangan ditinggalkan. Karena itu adalah merupakan bagian dari kita melaksanakan penyempurnaan sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu. Kalau dalam logika yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan 3 orang yang merasa tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah pahalanya itu, karena Rasulullah sudah diampuni dosanya, beliau mendapatkan keutamaan. Maka lalu kemudian ada yang kemudian berniat mau puasa terus, ada yang mau salat malam terus, ada yang kemudian tidak mau nikah karena nikah itu dianggap ribet gitu kan. Jadi dianggap ribet atau karwe ini lagi tinang kok tak anggap. Nah itu semuanya ketika Rasulullah mendengar itu semuanya, aku ini jauh lebih bertakwa dari kalian. Aku puasa ya aku berbuka kata Rasulullah. Aku juga sholat malam tapi juga aku tidur. Ya aku juga punya istri. Artinya bahwa pada saat kita berusaha untuk melaksanakan semua potensi yang kita miliki untuk akhirat, tapi juga hak-hak itu juga harus diberikan. Apa diantaranya disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya itu oleh Imam Malik disebutkan makan minum, kebutuhan kita untuk tempat tinggal, kebutuhan kita pakaian, itu juga bagian-bagian yang harus kemudian tidak boleh kita tinggalkan. Katanya Ibnu Ashur, inilah kalimat larangan tapi bukan untuk mengharamkan, tapi justru dibolehkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa. Harusnya kan kalau larangan itu haram, tapi ini justru menjadikan boleh. Artinya kita tidak dilarang, tidak menjadikan dunia itu kemudian jangan kemudian kita lupakan. Ingat ceritanya seorang istri sahabat yang alim itu, yang kemudian ketika didatangi oleh sahabat yang lain, ternyata istrinya itu tidak berdandan. Ketika tidak dilihat, kamu kok pakaiannya seperti itu? Ya gimana lagi, suamiku cuma tak gelem kan kok. Sudah tidak, dia cuma mempersiapkan makanan untuk tamunya itu. Lalu kemudian ditanya, kamu benar tau istrinya begitu? Jangan seperti itu, istrimu juga punya hak.
Ya, istri kita punya hak. Maka kita juga, badan kita ini diistilahkan punya hak itu dunia. Tapi semua yang kita lakukan adalah mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, yang kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang memang ceritanya itu tentang Qarun. Qarun itu adalah orang yang diberikan Allah nikmat harta yang begitu sangat banyak, sampai digambarkan kunci-kuncinya saja tuh dipikul oleh beberapa orang Al-Ghuj, itu kuncinya, itu belum gudang-gudangnya. Maka kalau kemudian sampai sekarang ada orang kaya, maka itu selalu disebut harta karun dari saking banyaknya itu. Nah, ini lupa. Karun ini kemudian berbangga bahwa saya dapat harta ini karena ilmu saya, karena kepintaran saya. Banyak orang sudah menasihati dia harusnya untuk sesuatu yang baik, tapi dia tidak peduli karena ini adalah ilmu saya. Nah, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini, potensi apapun yang diberikan Allah kepada kita ditujukan untuk menjadikan kita bahagia di akhirat. Dan itulah orang yang cerdas. Orang yang pintar itu adalah ketika menggunakan seluruh waktunya, potensi yang dia miliki untuk akhirat. Dan katanya Pak Quraisy Shihab itu di Al-Misbahnya itu, ketika memberikan catatan tentang ayat ini, hati-hati. Memang tidak boleh dibedakan ini amal dunia, ini amal akhirat. Karena kedua-duanya sebenarnya sudah kita pahami bersama bahwa dunia ini adalah sarana menuju akhirat. Jadi ketika orang kemudian hanya bertumpu pikirannya hanya untuk dunia saja, maka itu adalah orang yang bodoh. Karena orang yang cerdas itu berpikir adalah untuk akhiratnya. Kebahagiaan akhirat itulah yang kemudian diutamakan. Walaupun juga hak-hak dunianya juga harus tidak boleh ditinggalkan. Nah, kata beliau juga bahwa penekanannya sebenarnya di dalam ayat ini adalah untuk akhirat. Dunia hanya sebagai sebuah sarana. Maka kalau orang seperti Qarun itu yang membangga-banggakan dan menumpuk-numpuk hartanya dan tidak memahami tentang konsep harta itu, adalah termasuk orang-orang yang kemudian punya kerugian besar karena dia tidak menggunakan potensi hidupnya untuk kebahagiaan akhirat. Nah, bagaimana kemudian bisa adalah ketika kita membuat seluruh waktu kita ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu-waktu yang kelihatannya itu dunia, tapi sebenarnya punya nilai di hadapan Allah. Orang tidur, orang makan, sudah pernah kita bahas itu. Orang tidur yang waktunya kalau dia diberi umur 60 tahun, 20 tahun ternyata kita tidur itu bisa bernilai ibadah. Manakala kemudian kita tidur itu sambil sudah mengikuti ajaran-ajaran agama kita, mulai dari berwudu, lalu membaca zikir sampai tertidur, kita juga sholat sebelumnya misalnya. Ini adalah bagian tidur yang punya nilai. Jadi tidur yang seolah-olah tampakannya dunia bisa bernilai menjadi sebuah ibadah. Makan juga begitu. Makan yang tampakannya itu adalah dunia, tapi bisa menjadi nilai ibadah ketika dia makan, memulai dengan basmalah, dia bersyukur, dia mematuhi adab-adab makan, dan dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia kemudian berdoa, dan dia kemudian bersyukur dengan apa yang kemudian dia makan. Itu adalah bagian-bagian yang tampakannya dunia tapi bisa bernilai akhirat. Begitu sebaliknya kata Pak Quraisy itu, ada juga orang-orang yang kemudian tampakannya melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, tapi kemudian menjadi amal dunia, artinya menjadi amal yang tidak lagi punya nilai. Kenapa? Karena tidak tulus dan tidak ikhlas. Jadi kelihatan amal-amal akhirat, tapi kemudian tidak punya nilai, karena memang tidak tulus dan tidak ikhlas ketika melakukan itu. Sebaliknya, ada amalan-amalan yang tampaknya dunia, tapi karena dia tulus melakukannya, dia ikhlas dan dia niatkan untuk kebaikan dalam agama, tetapi itu justru punya nilai akhirat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama adalah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat.
wala tansa nasibaka minad dunya, itu kemudian yang kedua. Tetapi juga jangan kemudian lupakan kepentingan kamu, hal-hal dunia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan hak-hak orang lain yang ada pada kamu, kewajiban kamu yang itu ada kaitannya pada dunia. Jangan lupakan, silahkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menyuruh, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Ini ada kata kama, kama itu sebagaimana, ya, sebagaimana Allah sudah berbuat baik. Ada orang yang kemudian yang tidak setuju dengan memakai kata sebagaimana, tapi disebabkan karena, ya, jadi bukan karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik seperti baiknya Allah kepada kita. Allah sudah banyak memberikan nikmat pada kita, Allah sudah banyak memberikan kasih sayang, Allah sudah banyak menutup aib-aib kita, itu banyak sekali. Maka kita disuruh juga berbuat baik pada orang lain sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada kita. Tapi ada yang kemudian kita tidak mampu seperti Allah, maka disebabkan karena Allah berbuat baik pada kita, maka berbuat baiklah pada orang lain. Dan tidak disebutkan objeknya, kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir zimmi pun itu berbuat baik, apalagi sesama muslim. Jadi pikiran kita sekarang adalah mencari kebahagiaan akhirat, apapun untuk kebahagiaan akhirat. Maka niatkan, jangankan amalan soleh atau amalan-amalan yang ukhrawi, amalan yang tampaknya duniawi bisa menjadi sesuatu yang baik dan bernilai ukhrawi, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tetapi yang kedua, jangan lupa juga masalahnya hal-hal yang ada kebutuhan dan hak kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Tidak masalah, silakan cari sebatas kita memberikan hak dan kewajiban itu. Kemudian yang ketiga, sukalah berbuat baik sebagaimana Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita. Dan yang keempat itu, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan buat kerusakan, jangan menjadi provokator, jangan suka menjadi merusak, karena itu tidak disenangi oleh Allah. Allah tidak senang kepada orang ini. Jadi kaidah di dalam Al-Quran yang kemudian beliau sebutkan adalah mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebutuhan dunia. Dan kita dianjurkan suka berbuat baik dan jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Mudah-mudahan momentum Muharram ini kita ditakdirkan Allah sampai di bulan ini kita memulai dengan baik. Teruslah berusaha berubah jauh lebih baik, direkap, dievaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kemudian kita diantar untuk bisa sampai kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kaidah untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.